Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, amin, haleluya. Engkau ku nantikan sepanjang hari, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengogohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, sempurna, sempurna Engkau Bapa-Ku yang kucinta. Pimpinlah hidupku, tuntunlah dalam terang firman-Mu.
ajarku selalu berharap hanya padamu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mataku, sucikanlah hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Aku lapar haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Aku mau menjadi seperti Engkau Yesus. Baharuilah hidupku seturut kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Rabu ini, tanggal 15 Juni 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar hari ini sebelum kita beraktivitas di pagi ini Tuhan. Biar Tuhan tuntun hidup kita. Untuk kita berada di dalam firman Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan tuntun hidupku. Agar aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Bapa kita Yesus ajaib segala rancangan kita. Rancangan Tuhan itu merancangkan masa depan yang penuh harapan di dalam Dia Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari pagi yang indah ini sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab 1 Tawari pasal yang kedua. Puji Tuhan. Cukup panjang saudara. Ini karena Alkitab ini memang terus kita tekunin, kita baca agar kita bisa paham dan hidup kita mau seturut dengan firman Tuhan. Kita mau baca 1 Tawari pasal 2 ayat 1 sampai 55. Ini satu pasal penuh kita mau baca tentang keturunan-keturunan ya. Ya dengan tema keturunan Yehuda. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca dari ayat 1 Tawari pasal 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyir. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, dan Sela, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanan itu. Tapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Sera, semuanya anak-anak Yehuda, ada 5 orang. Anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak Sera ialah Zimri, Etan dan Heman, Alkalkol dan Dara, semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asaria. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yerahmeel, Ram dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab dan Aminadab memperanakan Nason, pemimpin Bani Yehuda. Nason memperanakan Salma dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Nathanael, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Osem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Absael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu. Kaleb bin Heson memperanakan Yerot anak Asuba. Dari Esuba istrinya inilah anak-anak perempuan Yeser, Sebab dan Ardon. Sesudah Asuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri dan Uri memperanakan Ebisaliel. Sesudah itu Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapak Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair yang punya 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram berebut
Mahawat Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan, itulah semuanya keturunan Makir bapa Gilead. Sudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata, dia adalah istri Hesron ayahnya, maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur bapa Tekoa. Anak-anak Yermael, anak sulung Hesron, ialah Ram, anak sulung Buna, Oren, Osem, dan Ayah. Tetapi Yermael mempunyai seorang istri lain bernama Atara, dialah ibu Olam. Anak-anak Ram, anak sulung Yermael, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abinadab, yang melahirkan Abhan, Abban, dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yesei, keturunan Yesei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada adik Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Sasa, itulah keturunan Yermel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Tetapi Sesan punya seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi maknanya kepada Yarha, budaknya itu menjadi istri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Jabab. Sabat memperanakan Elfai, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamia, dan Yekamia memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yermel ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Sif, anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapua, Rakem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Hutsur. Eva Gundi Kaleb melahirkan Azan, Haran, Mosa, dan Gases. Haran memperanakan Gases. Anak-anak Yobdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saab. Gundi Kaleb yakni Maka melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan ini melahirkan juga Saab, bapak Matmana, dan Sewa, bapak Makbena, dan bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal bapak Kiryat Yarim, Salma bapak Bethlehem, dan Hareb bapak Bet-Kader. Sobal bapak Kiryat Yarim mempunyai keturunan yakni Flaru, dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang Yetri orang Putih, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka ialah berasal orang Sora dan orang Estayol. Keturunan sama ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot ben Yoab, dan setengah orang Manati, yakni orang Sori. Ayat 55 terakhir. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapak keluarga Rehab. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita karena saya fatsal demi fatsal. Diizinkan Tuhan mata saya sehat, Bapak Ibu dengan setia membaca firman Tuhan. Secara manusia membosankan nama keturunan-keturunan, tapi dari aspek rohani ada sejarah. Bahwa Bapak Ibu sudah melakukan dengan setia baca firman Tuhan 1 Tawari pasal 2 ayat 1 sampai 55. Dan demikian kita ada sejarah. Bapak Ibu Saudara menjadi saksi, mulut menjadi saksi bahwa sudah pernah baca 1 Tawari pasal 2 cukup panjang dari ayat 1 sampai 55. Terus nama anak-anak, kadang-kadang hurufnya bisa kita salah baca karena memang namanya Yesus. Tapi bersuka cita Saudara. Saya mau terangkan di sini semuanya itu yang keturunan Yehuda adalah anak-anak dari Israel. Israel itu kalau kita lihat sejarah Kejadian 38 itu keturunan adalah yang disebut Yakob. Ya, Yakob kan keturunan dari Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakob dan Esau. Dan kalau kita lihat ini Kejadian pasal 38 itu semua tertulis Saudara. Saya mau baca ya. Kejadian 38 ayat 8 itu Yakob pertama kali yang disebut Israel. Coba kita mau baca ya. Jadi supaya jelas ya. Jadi di dalam kitab Kejadian supaya kita jelas, supaya kita tahu betul bahwa ini awalnya dari namanya Yakob. Kejadian 32, Saudara minta maaf ya. Kejadian 32 ayat 28, saya mau baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, makanya kita disebut, bahkan kita disebut lebih dari pemenang. Ini sejarah ini Saudara. Ya. Bahwa kita ini semua adalah keturunan-keturunan anak-anak Tuhan Israel rohani.
Jadi kalau kita lihat nama Israel sejarah, itu awalnya nama pertama dari Yakub yang diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Dan kalau kita lihat di sini, Yakub itu selama hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, saudara ya. Penuh dengan pergumulan hidup, makanya dia bergumul dengan Tuhan, makanya disebut Yakub. Dan Yakub ada bagusnya, saudara. Yakub itu begitu cinta Tuhan. Dia pada waktu dia bergumul lari ke Betel, langsung dia berjumpa dengan apa? Malaikat Tuhan, saudara. Ini bukti nyata. Jadi Yakub itu bergaul dengan Tuhan. Karena Yakub itu begitu mencintai Tuhan. Bahkan ini bukti nyata. Yakub begitu cinta Tuhan. Dia sampai di Yakub pasal di Kejadian 35. Dia membuang keturunan ada yang kelompok dewa-dewa. Soalnya saya mau baca ya. Kejadian 35. Saya mau baca dari ayat 1 dan 2 dan 3. Mari saya mau baca. Ini bukti sejarah dari kehidupan Yakub ya. Yakub itu hidupnya memang bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, yang disebut Israel ya. Saya mau baca ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub. Jadi Allah berfirman. Jadi Allah tahu persis ya kepada Yakub. Jadi kita juga adalah anak-anak Tuhan. Harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu ada firman dalam kehidupan kita. Apa terusnya? Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kau lari dari Esau kakakmu. Ya di Betel, sudah saya katakan, bergaul dengan Tuhan, berjumpa dengan apa? Malaikat-malaikat berupa tangga, saudara. Di situ membuktikan bahwa Yakub begitu dekat sama Tuhan. Yakub begitu mencintai Tuhan, sehingga akhirnya dia buang, saudara. Coba kita lihat sini. Kita lihat di sini. Di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Tahirkanlah dirimu. Tukarkan pakaianmu. Jadi punya arti rohani. Karena ini kita bisa Israel. Saya bicara tentang Israel Yakub. Ya. Di sini saya bicara tentang keturunan-keturunan. Tapi yang paling penting saya mau bicara tentang Yakub. Yaitu kehidupan yang diperbarui. Yakub punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia pada waktu jumpa di Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Bait El. Bait itu adalah bait Allah, rumah Allah. El adalah Allah. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan. Yakub itu suka di kemah. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dia selalu berusaha untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Dia perintahkan kepada keluarganya. Jauhkan dewa-dewa. Tapi apa? Membangun mezbah Tuhan. Coba di ayat ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesaksaanku, yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Amin. Hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Yakub, puji Tuhan, saya juga nama pastor Yakub. Karena dari papi mama sini nama Yakub. Dan saya puji Tuhan bukan secara kebetulan. Karena dari Yakub keturunan bangsa Israel sampai detik ini. Dan terbukti nyata cocok saya dengan nama Yakub. Kenapa? Saya membangun rumah Tuhan. Membangun mezbah. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Selain saya beritakan firman kepada Bapak Ibu, saya sebelum tidur, bangun tidur, selalu baca Alkitab, saudara. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau membangun hubungan intim dengan Tuhan, jauh dari dewa-dewa, jauh dari perkara yang lain. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka hidup ini penting, saudara. Supaya kita menjauhkan dari perkara-perkara dunia. Jauhkan dari dunia tidak bisa memberikan keselamatan buat kita. Tapi Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari saya mau bacakan ayat di sini. Kejadian 28 pada waktu Yakub membangun hubungan persekutuan di Betel. Di Kejadian 28, saya mau baca ayat yang ke-11. Kejadian 28 ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Artinya membaringkan diri di atas batu, kepala di atas batu. Artinya tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya sebagai kepala. Karena batu bicara Kristus. Karena tertulis dalam 1 Korintus 10:4 bahwa batu penjuru adalah Kristus. Dan begitu Yakub menempatkan kepala di atas batu, di ayat 12, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan, maka bermimpilah ia di bumi, ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi artinya,
Begitu kita mendirikan di atas batu, mengutamakan Kristus sebagai landasan utama dalam kehidupan kita, maka Tuhan bersekutu dengan kita. Dan Tuhan berjanji di ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Jadi amin. Apa kita mengutamakan Tuhan? Apabila kita mengutamakan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, di situ berkat Allah turun menyertai. Ini bukti Yakub. Makanya saya senang sekali kalau bicara tentang Israel Yakub ini. Karena kehidupan yang sudah diubahkan. Israel kehidupan yang diubahkan. Bergaul karib dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Di situ kunci berkat. Oleh itu mari saya kasih ayat terakhir dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Karena orang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati seperti Yakub di sini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini ciri-ciri Yakub yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Di Betel dia tempatkan kepala batu di atas batu. Dan tertulis di atas firman Tuhan Matius 8 ayat 20 dikatakan, serigala dan burung ada tempatnya, tapi anak manusia tidak mendapatkan kepalanya. Yakub menempatkan batu di atas kepalanya. Jadi melalui firman Tuhan, mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka kata Tuhan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan. Oleh karena itu mari, biar kita belajar, kita mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun problem pergumulan kita, seperti Yakub mengalami problem seberat apapun, tapi tempatkan kepala di atas batu, berarti kepada Kristus. Maka Tuhan memberikan jalan keluar dan memberkati kita semua. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah Bapa, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya. Dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, Yesus, pimpinlah kita. Ajarku berserah hanya pada Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Biar melalui firman Tuhan pagi ini mengubahkan hidup kita, supaya kita andalkan Tuhan Yesus. Tempatkan batu Kristus di atas kepala, artinya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas, maka hidup kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil. Keturunan Yakub berhasil. Salah satunya keturunan Yakub siapa? Yusuf. Yusuf berhasil dalam segala pekerjaan. Baca di Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Yusuf berhasil karena apa? Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.